Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Apri ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menanyakan terkait pertumbuhan pada bayi Ibu. Nah mungkin langsung saja ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu dapat menceritakan kepada saya bagaimana respon Ibu terhadap pertumbuhan anak Ibu? Menurut saya pertumbuhan kembang anak saya itu adalah sesuatu hal yang biasa saja ya Bu, jadi tidak perlu dikhawatirkan, biasa saja sih Bu, kayak ibu lain-lainnya. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana respon Ibu terhadap hal tersebut? Biasa saja sih Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian Bu, bisakah Ibu menceritakan kepada saya bagaimana cara pemenuhan dan pertumbuhan pada anak? Kalau itu saya melakukan pemenuhan pertumbuh kembang anak itu sesuai yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan di sini Bu. Oh, jadi Ibu memenuhi pertumbuhannya sesuai anjuran kesehatannya Bu ya? Iya. Oh, jadi seperti itu Bu. Nah, apakah Ibu apakah apakah Ibu bisa menceritakan untuk informasi lain terkait pertumbuhan pada anak ini, Bu? Eh, saya rasa tidak ada Bu. Hmm, lalu Bu, apakah selama masa pertumbuhan bayi ini ada perubahan yang terjadi Bu pada bayi Ibu? Biasa sih Bu, perubahannya seperti anak pada umumnya ya Bu, seperti perubahan tinggi badan, berat badan, sama semakin hari itu anak saya semakin aktif Bu. Oh ya, bagus ya Bu ya. Kemudian eh, bisakah Ibu menjelaskan lagi kepada saya Bu, apa saja yang menjadi hambatan dari pertumbuhan kembangan pada anak Ibu? Saya rasa sejauh ini tidak ada hambatan ya Bu untuk pemantauan pertumbuhan anak saya. Oh, jadi bagus ya Bu, tidak ada hambatan ya Bu ya. Oke. Baik Bu, selanjutnya Bu, bisakah Ibu menceritakan kepada saya bagaimana pemantauan eh, pertumbuhan yang baik Ibu? Menurut saya pemantauan pertumbuhan yang baik itu Bu, kita cukup melihat dari tinggi badannya setiap hari apakah meningkat, terus kemudian diperhatikan nutrisinya, lalu kemudian keaktifannya, itu saja sih Bu. Oh ya, baik. Lalu Bu, saya lanjutkan kembali ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana perawatan anak yang baik menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya perawatan anak yang baik itu yang saya lakukan dengan suami saya itu dengan memberikan kasih sayang, terus kemudian pemenuhan nutrisinya, lalu kemudian ada hidup sehat di dalam keluarga saya seperti cuci tangan sebelum makan dan gosok gigi sebelum tidur seperti itu Bu. Cukup bagus ya Bu ya. Kemudian Ibu, bisakah Ibu menceritakan kembali hambatan apa saja yang ditemukan terhadap pertumbuhan pada bayi Ibu? Saya rasa tidak ada Bu, cuman kadang itu saya khawatirnya di berat badan Bu, kadang naik terus kadang turun, jadi saya juga cukup khawatir di situ. Oh, seperti itu ya Bu ya. Apakah ada upaya lain untuk pemenuhan pertumbuhan pada anak Ibu ini? Upaya yang saya lakukan sejauh ini adalah mengikuti kegiatan posyandu Bu. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan posyandu itu Bu, kan saya dapat informasi Bu tentang pertumbuh kembang anak yang baik itu seperti apa gitu Bu. Oh iya, bagus ya Bu ya. Lalu Bu, apakah saya lanjut kembali ya Bu ya? Apakah Ibu bisa menceritakan seberapa besar antusias Ibu terhadap pertumbuhan pada anak Ibu ini? Saya sangat berantusias sekali ya Bu, karena kan anak itu merupakan sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan. Jadi sudah kewajiban saya dengan suami merawat anak saya Bu. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pemantauan dan pemenuhan pertumbuh kembangan anak yang baik dari segi kesehatan ya Bu ya. Jadi yang pertama, tumbuh dan kembang anak itu tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak masa bayi hingga remaja, akan tetapi juga perubahan emosi, kemudian kepribadian, perilaku, pemikiran, dan bicara. Itu sangat berpengaruh, Bu. Lalu perkembangan anak itu sejalan dengan pemahaman dan interaksi mereka terhadap dunia di sekitarnya. Kemudian keterampilan seperti tersenyum, lalu merangkak atau berjalan untuk pertama kalinya. Hal itu disebut sebagai tonggak tumbuh kembang anak atau development milestones ya Bu ya. Lalu
Ada banyak faktor juga Bu yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ini. Di antaranya yaitu genetik, jenis kelamin, bisa juga dari nutrisi, kemudian aktivitas fisik, kemudian juga masalah kesehatan, lingkungan, dan juga hormon ya Bu ya. Nah, untuk perkembangan anak laki-laki dan perempuan pun secara umum juga berbeda. Lalu untuk bentuk dukungannya sendiri dari saya ya Bu ya, bentuk dukungannya itu seperti melakukan pemantauan gangguan tumbuh kembang melalui kegiatan stimulasi yang memadai, kemudian deteksi intervensi dini jika terjadi gangguan tumbuh kembang, lalu sesuai dengan usia balita. Jadi mungkin bentuk dukungan yang akan kami jalankan seperti itu Bu, dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan standar seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sepertinya tidak ada Bu Bidannya. Sudah paham ya Bu ya? Ya sudah. Oh ya, baik, jika Ibu sudah paham, mungkin cukup sampai di sini. Kita ketemu di lain waktu lagi ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.